Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Waalaikumsalam praktikum warahmatullahi teknologi bahan wabarakatuh. alam, materi kedua tentang pengukuran kadar air menggunakan metode destilasi izotrop, gitu ya. Nah, di satu sisi juga kita juga menggunakan metode gravimetri yang sudah saya tugaskan kemarin, dan juga ada metode pengukuran kadar air menggunakan metode Carl Fisher yang biasa digunakan menggunakan alat titrasi ya, titrasi. Itu biasa di industri menggunakan seperti itu. Tetapi di sini saya akan ajarkan simulasi menggunakan alat destilasi dengan prinsip izotrop. Ya, prinsip izotrop seperti yang ada di teori. Jadi ada titik izotrop di mana dua pelarut yang pada suatu titik izotrop dia bisa bercampur. Nah, di sini kita hubungkan antara pelarut air dengan pelarut-pelarut yang mudah sekali bercampur pada titik izotrop dengan air. Ya, contohnya saja toluen ya, toluen. Kita bisa gunakan toluen. Nah, di sini prinsip yang kita gunakan setelah nanti tertarik oleh toluen atau pelarut yang mempunyai titik izotrop dengan air, nanti kita lakukan destilasi, ya kita memisahkan lagi sesuai dengan sifat fisika dari air dan toluen yang tidak saling bercampur. Nah, gitu. Jadi di sini kita menggunakan ada dua alat destilasi ya, yang prinsipnya sebenarnya sama. Ya, prinsipnya sama. Dia menggunakan pemanasan dan kondensasi ya. Kalau destilasi seperti itu. Jadi kita lakukan pemanasan ya di bagian air yang terdapat pada sampel. Nanti sampel kita masukkan ke dalam labu alas bulat ini ya, labu alas bulat yang nanti kita panaskan di mantel head ini. Mantel head, ada mantel head di bawahnya. Kemudian kita pasang rangkai ya, rangkai si labu alas bulatnya dimasukkan ke dalam alat. Misalnya alat yang sebelah sana ya, dimasukkan di sini. Nanti akan dipanaskan pada suhu yang kita atur di situ. Suhunya biasanya suhu titik izotrop antara toluen dengan air. Misalnya pada suhu 80 derajat misalnya. Nanti pada suhu tersebut izotrop ya, pada titik izotrop si air dengan toluen akan bersama-sama ya menguap, kemudian dia akan mengalir ya, mengalir ke bagian kondensasi ini, kondensor. Nah, ini alat kondensor. Nah, di sini nanti akan dialirkan kondensor ya yang mendinginkan, fungsinya mendinginkan supaya terpisah antara air sama terkondensasi kembali ya dari gas menjadi cairan ya, si air dan si toluen. Nah, kemudian dia akan jatuh dalam kondisi dingin dan dalam kondisi cair ke tempat penampungan ini. Nah, tempat penampungan ini nanti karena dia tidak pada titik izotrop pada suhunya gitu, sehingga dia akan kembali ke bentuk fisiknya, air dan satunya lagi toluen gitu ya. Nanti akan masuk ke sini, kemudian kita bisa lihat terjadi pemisahan kembali karena dia masuk ke dalam sifat aslinya. Jadi kembali di sini air dan toluen akan terpisah. Nah, kita coba di sini ya, misalnya kita masukkan air. Air di sini kita masukkan sampel yang mengandung air ya. Kemudian kita kasih toluen, air ya. Kemudian nanti dipanaskan, kemudian nanti dia akan mengalir uapnya ya, mengalir uapnya ke sini. Kemudian ini ibaratnya dia sudah terisi air. Nah, sudah tertetes airnya ya, terkondensasi ya. Kita simulasikan begitu saja. Nah, ya. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan toluennya. Lihat, jatuh ke bawah.
Ya, mungkin bisa terlihat ya. Nah, ini terdapat perbedaan, ya, terdapat perbedaan antara berat jenis dari air dan berat jenis dari toluennya. Jadi ada terpisah seperti minyak dan air, jadi terpisah pada bagian volumenya sini. Nah, sedangkan nanti toluen ya karena dia memiliki berat jenis yang lebih berat dibandingkan air, dia akan berada di bawah ya pada bentuk bulat ini ya. Bentuk bulat ini akan kembali ke sini. Nah, akan kembali ke sini dan akan kembali masuk ke dalam labu ini untuk mengangkut air yang masih berada di sampel. Jadi begitu siklusnya. Jadi toluennya dia akan menarik air, dia akan terkondensasi, terpisah, toluennya ada di bawah, terus dia nanti akan mengalir lagi ke pipa miringnya ini ya. Kemudian dia akan masuk lagi ke dalam labu alas bulatnya. Begitu terus sampai ya volume air ini tidak berubah lagi di sini. Nah, ya, tidak bertambah lagi. Itu menandakan bahwa air yang terdestilasi ya atau yang terangkut oleh prinsip azeotrop oleh toluen itu sudah habis semua terkondensasi ke dalam volume ini. Sehingga kita langsung bisa melihat di sini ya. Melihat di sini ada skalanya. Skalanya dari di sini ya 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 begitu. Jadi nanti bisa dihitung skala airnya ya berapa mili gitu ya, berapa mili airnya gitu. Jadi itu yang bisa kita analisis jumlah air yang terkandung di dalam sampel yang kita ukur di sini. Nah, kalau kita menggunakan ekstrak bisa kita ganti sampelnya berupa ekstrak ya dalam mengukur parameter standar ekstrak pada parameter kadar airnya gitu. Nah, ini sangat bagus sekali di mana senyawa-senyawa minyak atsiri atau senyawa-senyawa yang mudah menguap gitu ya, mudah menguap itu memiliki BJ yang berbeda ya, BJ yang berbeda dan kemungkinan dia akan tidak mempengaruhi hasil kadar airnya. Misalnya dia ada di atasnya lagi, ya misalnya dia BJ-nya lebih ringan, dia akan terpisah sehingga kita hanya bisa spesifik kadar airnya saja gitu ya, tidak terpengaruh dengan kadar minyak menguap atau bahan-bahan komponen di dalam ekstrak yang mungkin bisa mengganggu jumlah kadarnya. Lain halnya kalau gravimetri ya seperti susut pengeringan itu, dia mempersyaratkan tidak boleh ada bahan yang mudah menguap dibandingkan air. Nah, begitu. Tapi kalau dengan ini kita bisa mengukur kadar air yang tepat begitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada alat yang kedua ya. Alat yang kedua sama juga, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan metode yang sama ya. Metode yang sama untuk mengukur kadar air ya, kadar air. Jadi nanti di sini alas bulat di bawah ya, nanti dipasangkan ke bagian bawah dari alat destilasinya. Ya, nanti dia akan dipanaskan sama mantel head, kemudian nanti akan menguap ya antara air sama pelarut yang punya sifat azeotrop dengan air. Kemudian dia akan menguap dan masuk ke dalam pipa ini. Pipa karena dia sifatnya gas, maka dia otomatis cenderung ke daerah yang lebih tinggi gitu ya, ke atmosfer, karena dia ringan ya, menguap ke atas, kemudian dia nanti akan terkena kondensor ini ya, kondensor ini, pipa kondensor yang cukup panjang ini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kondensor lurus itu biasanya untuk yang miring begini atau yang diagonal begini ya. Tapi kalau yang berdiri ini harusnya kita bukan pakai yang seperti ini, tapi kita menggunakan yang spiral atau yang bola. Yaitu titik kontaknya dengan gas itu lebih tinggi daripada yang lurus. Nah, tapi ini bisa dimodifikasi lagi nanti, diganti dengan kondensor yang bulat atau yang spiral. Nah, ini fungsinya sama, adalah mengkondensasi, ya, merubah dari gas menjadi cairan dengan merubah
suhunya, karena kondensasi kan suhunya diturunkan karena di sini ada proses pendinginan, kemudian dia tidak akan masuk lagi ke pipa, tapi dia akan turun jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah, kemudian di sini ada skalanya juga. Nah, skalanya juga, ya. Nah, di sini kekurangan alat ini adalah dia harus ditampung ya, ditampung, kemudian kita masukkan kembali ke dalam labu alas bulatnya. Gitu. Untuk sampel-sampel yang mungkin proses destilasinya cepat, ini bisa juga digunakan. Tapi kalau proses destilasinya lama, kadar airnya itu cukup tinggi, nah yang paling cocok adalah yang sebelah sini karena dia continue, berkesinambungan gitu dalam proses destilasi. Nah, kalau yang ini dia harus ditampung. Ya, kita bisa juga menyikapinya dengan cara menambahkan toluen yang cukup banyak di sini supaya tidak perlu diisi lagi toluennya. Gitu. Jadi nanti di sini kita tampung ke gelas ukur misalnya atau ke gelas kimia gitu. Nanti ada airnya yang ada di atas ini bisa dibiarkan di sini untuk kita hitung berapa sih. Karena di sini ada skalanya. 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kita bisa ukur berapa mili sih. Biasanya kadar air di dalam ekstrak itu ya kalau dalam kondisi baru itu mungkin hanya 1 ya, hanya 0, sekian gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak kadar airnya kalau sampelnya sedikit. Nah, tapi kalau dia sampelnya sudah lama disimpan, dia cenderung ada pengaruh kelembapan ya dalam proses penyimpanan, itu bisa mengakibatkan ekstrak atau sampel tersebut menyerap air yang banyak gitu, sehingga dapat berpengaruh dalam kadar airnya gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan dalam penggunaan metode isotrop ya, destilasi isotrop pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya kita lanjutkan sesi diskusi ya. Kita bahas hasil pengamatan dalam proses pengukuran kadar air menggunakan gravimetri. Mungkin demikian saya akhiri. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.